Kontestasi politik masih diwarnai pemberian uang atau barang oleh peserta pemilu. Tentunya hal ini harus diantisipasi serius demi kualitas demokrasi. Namun kita harus ingat bahwa ini bukan kali pertama KPK menangkap praktik korupsi dengan latar belakang politik kekerabatan atau politik dinasti. Para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Cukup sering bukan mendengar berita semacam itu? Ya, berita-berita itu secara nggak langsung memberitahu kita sebuah realitas pahit tentang politik. Sekaligus memberikan alasan kepada kita untuk bersikap anti acuh muak dalam memandang politik dan para pelakunya. Nyaris saben hari kita melihat berita di media sosial tentang pejabat yang korupsi. Efeknya, banyak masyarakat khususnya generasi muda yang menelan mentah-mentah stereotip itu. Dan pada akhirnya, banyak generasi muda yang apatis pada politik. Tapi apakah benar kita harus selalu bersikap apatis dalam memandang politik bagi generasi kita? Kalau menurutku, politik itu harusnya berdampak bagus sih. Tapi, jadi alat untuk memperbaiki negara mungkin? Politik tuh nggak bisa lepas dari kekuasaan dan permainan uang sih. Ya mungkin ini tuh gara-gara efek dari salah gunanya kekuasaan politik di Indonesia. Jadi orang-orang beranggapan bukan negaranya yang akan maju, tapi malah koruptor yang akan maju. Ya jelas politik itu sarangnya koruptor. Ngomongin generasi muda nggak lepas dari perannya sebagai partisipan politik dan mungkin saja terlibat menjadi pelaku politik praktis. Pada pemilu serentak tahun 2019 lalu, pemilih berusia 20 tahun mencapai kurang lebih 17 juta orang. Dan yang berusia 21 hingga 30 tahun, jumlahnya mencapai sekitar 42 juta orang. Sedangkan pada pemilu 2024 mendatang, diperkirakan jumlah generasi milenial dan generasi Z yang berpartisipasi meningkat jadi sekitar 60% dari total pemilih. Wah, itu sih artinya suara anak muda lah yang jadi penentu arah politik Indonesia di masa mendatang. Tapi, kira-kira gimana ya sikap anak muda kalau jadi partisipan politik? Tahun 2024 besok, aku baru pertama kali milihnya sih. Kayaknya aku bakalan nyari-nyari informasi dulu biar nggak salah pilih. Takutnya nanti kalau salah pilih ujung-ujungnya malah sakit hati kan. Aku 2019 belum bisa milih sih, tapi kakak dulu ketiduran. Mungkin 2024 aku juga ketiduran juga sih, nggak tahu juga ya. Oh ya jelas, saya nyoblos karena yang pertama saya punya hak untuk jadi partisipan. Terus yang kedua itu bisa jadi jalan saya untuk turut membangun negeri atas pilihan saya. Kalau yang 2019 itu saya ngacak aja sih, nggak tahu besok, belum mikir. Ternyata benar, masih banyak data menunjukkan bahwa generasi muda apatis terhadap politik. Pada 2019 kemarin, jumlah generasi milenial yang golput hampir mencapai 40% lebih. Padahal, kesadaran politik itu jadi salah satu aspek yang penting di negara demokrasi. Kesadaran berpolitik membuat kita menjadi peduli terhadap perkembangan negara. Alias, golput itu jelas nggak keren. Ingat, hampir setengah dari pemilih berasal dari generasi milenial. Kalau golput, gagal dong pemilunya. Lebih-lebih, dengan turut berpartisipasi aktif dalam politik, kita bisa reduce oknum-oknum politikus nakal. Atau minimal dalam pemilu, kita bisa memilih pemimpin yang baik untuk Indonesia. Bayangin, kalau pemimpin yang kamu pilih nanti memberikan keringanan dalam dana pendidikan atau memudahkanmu mencari pekerjaan. Well, that's good, right? Yang milih kita, yang untung kita juga. Tapi apa sih yang sebetulnya harus benar-benar dilakukan supaya generasi muda ini melek sama politik? Pendidikan politik, menurut saya sih
penting ya, karena biar masyarakat itu sadar kalau kita itu hidup bergantung dengan kekuasaan, kebijakan politik bernegara yang baik. Ya intinya nggak bisa lepaslah dari politik. Mungkin banyak sih ya orang-orang muda pada alergi dengan kata politik. Tapi menurutku sendiri, kalau dari generasi kita sendiri mau ada keinginan dari hati untuk belajar politik, menurutku kedepannya bakal ada kemajuan lah buat politik kita ke depan. Ya dimulai dari pejabat dulu wes. Jangan korupsi. Kalau yang di atas aja udah nyontohin korupsi gitu, yang di bawah mau percaya juga susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang saya banggakan, kurang dari 2 tahun lagi Indonesia akan mengadakan hajatan politik nasional, yaitu pemilu dan pemilu kada serentak tahun 2024. Tahapan hajatan politik tersebut bahkan sudah akan dimulai pada pertengahan Juni tahun ini. Publik tentu berharap pesta demokrasi terbesar di dunia tersebut dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Partisipasi memilih masyarakat juga sangat diharapkan sebagai arah untuk menentukan masa depan kehidupan bangsa Indonesia ini. Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai organisasi perangkat daerah juga berusaha berpartisipasi aktif untuk mempersiapkan diri menyongsong pemilu dan pemilu kada serentak tahun 2024 mendatang. Melalui bidang politik dalam negeri, Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi memilih masyarakat pada pemilu dan pemilu kada serentak di tahun 2024 mendatang. Salah satu target dari program pendidikan politik tersebut adalah generasi milenial. Kelompok ini memiliki peran strategis sebagai influencer dalam meningkatkan partisipasi memilih masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter milenial yang dekat dengan teknologi, cepat beradaptasi dengan hal-hal baru, dan mudah menyerap informasi yang bergerak sangat cepat. Kuatnya transformasi digital di berbagai bidang juga mempermudah generasi milenial untuk menggali informasi tentang siapa yang hendak dipilih sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, generasi milenial juga akan menjadi karakter bangsa dan pemimpin di masa datang. Oleh karena itu, pendidikan pemahaman kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam politik bagi generasi milenial sangat dibutuhkan. Terakhir, Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dan bersatu padu untuk mensukseskan pemilu dan pemilu kada serentak tahun 2024. Mari gunakan hak pilih kita memilih berdaulat negara kuat.